Wadidaw, halo Leo. Berjumpa kembali dengan marga anime di sini. One Piece chapter 1151 kembali hadir bersama kita semua dengan judul chapter Sekarang Aku Mengerti. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. Dimulai dengan menampilkan lanjutan cover story perjalanan Yamato volume ke-35 yang berjudul Turnamen Sumo di Hakumai. Sukune, sang Yokozuna, saudara dari Urashima, dilempar keluar. Pada cover story memperlihatkan Yamato berhasil mengalahkan Yokozuna pada pertarungan sumo, di mana terlihat dalam cover ini jika Kawamatsu menyaksikan langsung pertandingan sumo tersebut. Kehadiran Kawamatsu membuat marga anime berpikir jika Oda Sensei mungkin akan memperlihatkan kembali setiap Akazaya Nine yang saat ini menjadi daimyo pada masing-masing wilayah. Kehadiran Kawamatsu tentunya akan membuka lembaran baru dalam perjalanan Yamato untuk mengelilingi negeri Wano Kuni. Menarik untuk ditunggu. Kemudian One Piece chapter 1151 dimulai dengan halaman pertama memperlihatkan ketakutan para raksasa Elbap melihat kedatangan raksasa iblis Dory dan Brogy beserta pasukan iblis menuju lokasi Jarul berada, di mana Dory dengan lantang berkata, "Kita akan menjadi Raja Elbap, Dewa Elbap tidak lagi dibutuhkan. Kembalikan masa perang, kita akan membangun era untuk yang perkasa." Mendengar perkataan Dory tersebut, Kasi yang berada di depan mereka mencoba menghentikan Dory dan Brogy sambil berkata, "Tidak mungkin, kalian berdua akan mengatakan itu. Apa yang terjadi?" Lalu Torman yang berada di sebelah Kasi berkata, "Mundurlah Kasi, jika kau terbalik, kau akan menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda. Kau akan berubah menjadi iblis hitam pekat hingga ke lubuk jiwamu." Lalu saat Torman berbicara tanpa disadari, Torman mulai terjebak di antara dua iblis secara diagonal. Melihat dirinya sedang terjebak, Torman pun berkata, "Ah, sial, aku terjebak di antara keduanya." Lalu Torman berubah menjadi iblis dengan penampilan yang mengerikan, seperti iblis Dory dan Brogy. Wadidaw, pada chapter kali ini juga adegan manga memperlihatkan permainan papan, di mana tampilan seseorang berubah menjadi iblis mirip dengan memainkan permainan reversi atau Othello. Misalnya, jika bidak putih terjepit di antara dua bidak hitam, bidak tersebut akan terbalik dan menjadi bidak hitam. Ini menjelaskan referensi ke reversi dalam teknik Im-sama Domi reversi. Kemudian adegan manga berpindah memperlihatkan Rifley menemukan raksasa Elbap lainnya untuk tidak melarikan diri karena anak-anak Elbap masih berada dalam kendali kekuatan Somers dan Killingham, di mana tampaknya kekuatan raksasa membuat mereka semua tidak peduli dengan perkataan Rifley. Lalu adegan kembali berpindah memperlihatkan monster mimpi atau MMA muncul satu persatu, di mana kemunculan monster mimpi pada chapter kali ini didasari dari anak-anak Elbap yang terjebak pada kekuatan Killingham. Di mana dalam chapter kali ini juga kita melihat Killingham menggunakan bentuk hybridnya. Dia sekarang adalah centaur dengan tubuh bagian atas manusia dan tubuh bagian bawah kilin, dan dia masih memiliki awan putih yang melayang di sekitar kepala dan tubuhnya. Wujud manusia Killingham memiliki rambut pendek, bulu mata bawah yang panjang, dan gigi tajam. Wajahnya agak mirip seperti Hody Jones. Dia juga memegang sebuah trompet yang digunakannya untuk memimpin MMA. Kemudian Killingham berkata, "Sekarang semuanya mulai memanas, dan aku tidak akan menahan diri lagi karena Sang Yang Agung ada di sini. Teruslah mengamuk sesuka hati kalian, MMA. Monster-monster ini diciptakan oleh kalian sendiri, rakyat Elbap," ucapnya. Wadidaw, Killingham benar-benar luar biasa. Selain kekuatan buah iblis yang sangat rusak, Killingham juga memiliki desain yang sangat keren seperti Ksatria Suci atau Holy Knight lainnya. Melihat penampilan Killingham atau wujud manusianya membuat marga anime memikirkan suatu hal, yaitu apakah Killingham seorang manusia ikan? Karena dapat dilihat Killingham memiliki gigi tajam seperti seorang manusia ikan. Lebih tepatnya, penampilan gigi Killingham mirip seperti Hody Jones atau Charlotte Pralin. Kemudian hal lain yang menguatkan alasan kenapa Killingham adalah seorang manusia ikan adalah gelembung di kepalanya.
di mana saat dalam bentuk Zoan, bentuk kuda, Killingham diperlihatkan bernapas menggunakan sebuah masker gas, karena bentuk Zoan jelas tidak mampu bernapas dalam gelembung air. Namun saat Killingham berubah menjadi bentuk hybrid, Killingham tidak lagi bernapas melalui masker gas yang digunakan, melainkan Killingham bernapas langsung di dalam gelembung tersebut. Tentunya hal ini menguatkan alasan kenapa Killingham tersebut adalah seorang manusia ikan, serta fakta bahwa senjata Killingham, yaitu Trisula miliknya, sangat mirip seperti senjata yang selalu digunakan oleh manusia ikan, khususnya kerajaan Ryugu. Atau mungkin keluarga Rimoshifu adalah keluarga yang sebelumnya memerintah manusia ikan sebelum digantikan oleh keluarga Neptune, dan tidak lagi menganggap diri mereka sebagai manusia ikan, melainkan dewa. Bagaimana menurut kalian, Leo? Apakah kalian setuju jika Killingham adalah seorang manusia ikan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Lalu kemudian pada halaman selanjutnya memperlihatkan Jinbe, Usopp dan yang lainnya dari kejauhan menyaksikan pasukan besar raksasa iblis dan MMA berjalan menuju lokasi Jarul, di mana terlihat tampilan monster MMA atau monster-monster mimpi 2 kali lebih besar dibandingkan ukuran Dory dan Brogy yang saat ini mungkin sebesar Oars. Wadidaw. Dari kejauhan terlihat Usopp menangis dan berkata, "Tuan Dory, Tuan Brogy, apa yang kau lakukan pada tanah airmu? Tolong sadarlah. Apa wujudmu itu? Tidak ada sedikit pun kehormatan di sana." Di mana panel manga juga memperlihatkan keputusasaan raksasa Elbap mulai terlihat setelah kedatangan Im Sama. Lalu pada halaman yang sama, Sommers berbicara kepada Im Sama dan berkata, "Bos, sejauh mana kita harus melakukan ini?" Lalu Im Sama menjawab, "Sampai hancur, sampai roh Elbap dulu. Kalau saja Harald tidak gagal, negara ini pasti sudah dikuasai." Di mana maksud dari perkataan Im Sama adalah jiwa Elbap benar-benar hancur. Menariknya, perkataan Im Sama di sini menyinggung tentang Raja Harald yang menguatkan dugaan marga anime sebelumnya, jika Raja Harald dulunya mungkin adalah orang yang bekerja sama dengan pemerintah dunia. Karena perkataan Im Sama mengisyaratkan harapan kalau Raja Harald dulunya tidak gagal, Elbap sepenuhnya dikuasai oleh pemerintah dunia. Itu berarti dugaan sebelumnya jika Raja Harald juga melakukan domi reversi dengan Im Sama, atau Im Sama mengendalikan Raja Harald karena terikat perjanjian iblis. Ini menjadi alasan jika Loki sebenarnya membunuh ayahnya karena tahu jika ayahnya pada saat itu telah berubah menjadi iblis sepenuhnya yang bekerja sama dengan pemerintah dunia. Bagaimana menurut kalian, Leo? Kemudian adegan berpindah di dunia bawah memperlihatkan kilas balik ketika Skopper Gaban dan Chopper jatuh dari dunia matahari ke dunia bawah, di mana terlihat Skopper Gaban jatuh dengan cepat. 3 anak panah yang ditembakkan Gunko masih menusuk dadanya. Chopper masih berada di belakangnya berteriak, "Aku melompat tanpa berpikir, aku melompat tanpa berpikir, tapi aku harus tenang, aku bisa melakukan ini, aku bisa melakukan ini, aku tidak boleh membiarkan orang itu mati." Lalu kemudian Chopper berteriak dan terlihat berada di depan Skopper Gaban setelah kakinya berubah menjadi roda yang melaju kencang. Dan Chopper kemudian menggunakan Guard Point untuk menyelamatkan Skopper Gaban. Wadidaw, double W untuk Chopper yang benar-benar tampil epic pada chapter kali ini. Tanpa kehadiran Chopper, mungkin kita tidak akan melihat Skopper Gaban lagi, atau dia mungkin akan mati. Luar biasa, Chopper. Kemudian cerita berlanjut, adegan berpindah di lokasi Loki, Luffy dan yang lainnya berada, di mana Pangeran Loki dan Hajrudin terus berdebat tentang apa yang terjadi pada Raja Harald. Loki berkata kepada Hajrudin bahwa dia harus berlutut jika ingin mendengar lebih lanjut. Tapi Hajrudin menjawab bahwa dia tidak akan mendengarkan satu kata pun dari pria yang membunuh ayahnya. Kemudian tiba-tiba Luffy berbicara sesuatu kepada yang lainnya. "Hei, Chopper baru saja jatuh." Mendengar perkataan Luffy, Sanji mulai bertanya, "Hah, ada suara keras tadi, tapi kau tahu siapa yang jatuh?" Lalu Luffy menjawab dirinya tidak tahu, sehingga Loki kemudian membalas, "Tampaknya memang ada seseorang yang jatuh. Mereka ada di balik pegunungan." Kemudian setelah mendengar hal tersebut, kapten tercinta kita kembali berkata, "Kenapa aku tahu itu Chopper dan ada orang lain bersamanya? Sangat lemah." Lalu setelah Luffy dan Loki mengkonfirmasi seseorang yang telah jatuh, Sanji kemudian berkata, "Kalau itu benar, ini bukan hal sepele. Berarti mereka jatuh dari dunia matahari."
Kemudian terlihat Roronoa Zoro langsung memerintahkan yang lainnya untuk segera mencari Chopper. Lalu saat Luffy, Zoro, dan Sanji pergi menjemput Chopper dan orang lainnya, Mosa memanggil Pangeran Loki dan memberitahunya bahwa karena suatu situasi mereka tidak akan bisa menelpon lagi, di mana pada adegan kali ini terlihat Pangeran Loki tampaknya patah hati karena ditinggal oleh Mosa, sehingga dari kejauhan Gert tampak menertawakan Loki. Hahaha. Kemudian adegan berpindah memperlihatkan Hajrudin beserta yang lainnya telah kembali setelah berhasil menyelamatkan Skopper Gaban. Di momen ini Hajrudin meminta Gert untuk langsung melakukan perawatan medis untuk Yasan atau Skopper Gaban, karena terlihat pada chapter kali ini Skopper Gaban terluka sangat parah. Lalu setelah memberikan pertolongan pertama kepada Gaban, Luffy kemudian menghampiri Chopper dan berkata, "Semua orang sangat menyukai orang tua ini, kerja bagus menyelamatkannya Chopper." Lalu mendengar Luffy memujinya, Chopper malu dan berkata, "Apa? Tidak sama sekali. Bahkan jika kau memujiku, itu tidak akan membuatku senang, dasar bajingan." Dengan gaya biasanya. Kemudian tak lama berselang, Luffy dikagetkan dengan fakta tentang siapa itu Skopper Gaban, di mana Luffy terkejut sambil berkata, "Apa? Orang tua ini, dia anggota kru Raja Bajak Laut. Dia bersama Roger dan Rayleigh." Lalu Hajrudin menjelaskan, "Bersama Raja Kegelapan Rayleigh, mereka adalah sayap dari Raja Bajak Laut. Dari segi kekuatan, dia mungkin nomor 3. Mendengar perkataan Hajrudin, semua orang bereaksi, di mana Luffy terkejut dan berkata, "Apa? Tunggu, berarti dia juga kenal Shanks." Lalu Zoro juga ikut berkomentar dan berkata, "Jadi dia bajak laut hebat ya, dia kuat banget." Di mana di momen ini meski Gaban sedang terbaring dan nyaris tak bisa bergerak, dia berhasil mengangkat 2 jari dan berkata, "Aku nomor 2." Wadidaw, persaingan antara Roronoa Zoro dan Pinsmoke Sanji tampaknya juga terjadi sebelumnya di bajak laut Goldie Roger antara Rayleigh dan Gaban. Terlihat bagaimana Gaban dengan yakinnya mengatakan dia adalah orang nomor 2 dalam bajak laut Goldie Roger. Sungguh lucu, mengingat hal ini telah sering kita jumpai saat perseteruan antara Sanji dan Zoro. Lalu menariknya, di chapter kali ini dikonfirmasi jika dalam bajak laut Goldie Roger juga terdapat yang namanya sayap sang Raja Bajak Laut. Selain sebutan lain yaitu tangan kanan dan tangan kiri, paralel ini sangat cocok tentang bagaimana Oda Sensei menggambarkan Zoro dan Sanji selama ini. Marga anime melihat bahwa Oda Sensei ingin memperjelas status 2 orang kepercayaan Luffy yang dikenal sebagai sayap agar kedepannya tidak ada lagi perdebatan tentang siapa yang menjadi nomor 3. Karena di chapter kali ini dan paralel dari Skopper Gaban sudah sangat jelas bahwa Sanji adalah orang ketiga dari bajak laut topi jerami. Wadidaw, sungguh sangat menarik. Kemudian melihat Skopper Gaban terluka sangat parah, Hajrudin bertanya-tanya apa yang terjadi hingga pria selevel Gaban bisa berakhir seperti ini. Lalu Chopper menjelaskan bahwa semuanya kacau di sana atau dunia matahari. Semuanya, anak-anak telah disandra dengan hanya beberapa musuh. Semua orang tidak berdaya melawan mereka, dan ada monster yang mengamuk di mana-mana. Dan tiba-tiba gelombang haki yang kuat meledak di dunia matahari hingga dirasakan oleh beberapa dari mereka. Kita dapat melihat reaksi yang terlihat dari Skopper Gaban, Sanji, Zoro, Stanson, Rod, Gert, Hajrudin, Luffy, dan Pangeran Loki setelah merasakan haki dari Im Sama. Skopper Gaban yang terluka sempat kaget dan berkata, "Wah, hei, haki ini." Roronoa Zoro yang merasakannya juga terkejut dengan haki yang besar tersebut. Hajrudin yang menyadari dunia matahari dalam bahaya langsung berkata, "Semuanya naik lift, kita akan kembali ke dunia matahari sekarang. Elbap dalam bahaya." Lalu Luffy juga ikut berbicara setelah merasakan haki Im Sama. "Jangan bicara lagi, Chopper, aku mengerti sekarang." Kemudian di panel terakhir, Pangeran Loki yang terbaring berkata sambil tertawa, "Doga, siapa dia, pemilik haki konyol ini? Sepertinya kalian akan membutuhkan bantuanku, sang pemilik kekuatan Elbap. Doga." Di mana chapter 1151 ditutup dengan catatan, "Akhirnya mereka bergerak. Orang-orang hebat, orang-orang terpilih
yang levelnya bisa dikatakan sudah luar biasa. Wadidaw, akhirnya trio monster, Pangeran Loki, bajak laut raksasa dan yang lainnya akan segera bergerak dan bertarung melawan pasukan iblis, Ksatria Suci atau Holy Knight dan juga Im Sama. Di mana dalam chapter kedepannya pertarungan besar akan segera terjadi, yang tentunya yang kita tunggu-tunggu adalah pertempuran antara kapten tercinta kita, Monkey D. Luffy, melawan iblis Im Sama itu. Dan yang tidak kalah dinanti pada chapter depan, kemungkinan Pangeran Loki juga akan bergabung, dan kita akan melihat kekuatan sejati dari raksasa terkuat di dunia. Lalu Roro Noa Zoro dan Sanji yang kemungkinan akan bertarung melawan Dory dan Brogy atau Killingham dan Somers. Namun yang pasti, pertempuran nantinya akan benar-benar luar biasa dan epic. Bagaimana menurut kalian, Leo? Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian, Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.